Jemaat Gereja Kristen Jawa Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang berdiam di bawah bayang-bayang maut, terang telah datang. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita pergi sebagaimana kita ada untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi menemukan Dia yang telah dinyanyikan para malaikat. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah kita sambut Sang Raja yang merapuh dilahirkan di kandang ternak dan diletakkan di dalam palungan. Marilah pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah pergi dengan semua anak Allah. Marilah kita pergi dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Marilah kita pergi kepada Sang Bayi Betlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia. Kristus Tuhan kita. Di Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita datang dengan penuh sukacita seperti gembala yang menuju ke kandang serta berjumpa dengan bayi Mesias.
yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh ini, merengkuh dan memulihkan. Sambutlah Dia. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Seorang anak telah lahir bagi kita, suatu permulaan yang baru telah dianugerahkan bagi kita untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Engkaulah pencipta kami, Engkau berdiam di tengah kami, Engkau memberikan damai-Mu untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 94 bait 1. Hai kota mungil Bethlehem. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Marilah kita mengaku kepada Dia yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat diperbaharui. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami. Sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan, menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami kabur dan pucat. Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 96 bait 1, di malam sunyi bergema. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, dalam kebahagiaan kami,
Di malam Natal ini, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 20. Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 20 berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita manusia selalu mengharapkan yang terbaik. Tidak ada orang yang mau menjadi rapuh. Kita selalu ingin menjadi kuat, sehat, panjang umur. Terkadang kita bahkan mencari kekuatan dalam tanda petik mistis, tambahan untuk memperkuat diri. Manusia memang punya kecenderungan mau punya yang lebih, mau punya segalanya. Dia pingin lebih dari orang lain, kalau bisa bahkan lebih dari Tuhan. Bagaimanapun caranya, pokoknya gengsinya harus naik. Pinjem kek, utang kek, nyolong kek, berbohong kek, pokoknya gengsinya naik.
Khususnya kalau pas libur-libur hari raya begini. Yang penting ketika pulang kampung, warga, keluarga tahu bahwa dia sukses. Dipandang sukses. Nyatanya kita tidak tahu. Sungguh ironis. Karena sang raja yang kita rayakan kelahirannya justru memilih untuk menjadi rapuh. Untuk menjadi sederhana. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Lahir bukan di kerajaan tapi di kandang hewan. Diletakkan di palungan. Yang melahirkannya juga ibu muda yang biasa-biasa saja. Bukan berdarah biru dan berstatus tinggi. Yang tahu berita kelahiran dan kedatangan kelahirannya itu juga bukan pembesar tetapi gembala-gembala yang biasa sering dianggap sebagai kaum marginal. Merapuh bukan lantas tak berarti dan tak bermakna. Perlu kita sadari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa upaya Allah untuk merekuh kita manusia yang penuh dengan kerapuhan ini adalah upaya yang sangat luar biasa. Dia merengkuh kita dengan menjadi sama dengan kita. Sungguh begitu besar kasih Allah bagi kita hingga mau menjadi rapuh sama seperti kita. Pandemi ini juga sebenarnya membuktikan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang rapuh. Pandemi merapuhkan berbagai lini kehidupan kita. Dari mulai kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Maka di malam Natal ini kita pun diajak. Mbok yao rumongso akan kerapuhan kita. Mengarahkan hati kita kepada Yesus. Dan rumongso juga bahwa merapuhnya Yesus telah menebus dan menyelamatkan saudara dan saya sebagai manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus ada dalam konteks sensus yang diadakan oleh Kaisar Romawi. Itulah sebabnya Maria dan Yusuf harus rela melakukan perjalanan jauh kurang lebih 150 km dari Nazaret ke Bethlehem. Sensus itu bertujuan untuk menarik pajak. Sensus inilah salah satu wujud dari Roma yang damai dalam tanda petik. Untuk mewujudkan perdamaian ala Roma ini digunakan kekerasan militer dan pemerasan pajak. Bukankah demikian kerajaan dunia berjalan? Dengan kekuasaan segala cara dilakukan untuk memenuhi hasrat diri. Perdamaian seringkali hanya menjadi slogan dan janji palsu. Rakyat tetaplah menjadi golongan rapuh dan terus dieksploitasi. Disinilah kelahiran Yesus menjadi sangat penting. Yesus yang hadir dengan misi mewujudkan kerajaan Allah, membalikkan tatanan kerajaan dunia. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa sebuah tunas baru akan muncul dari tunggul Isai. Raja baru inilah Raja Damai yang akan membebaskan. Raja Damai yang lahir tidak dengan kekayaan dan kemegahan, tetapi dalam kesederhanaan. Dan raja ini akan memerintah dengan damai, bukan dengan tangan besi. Dia memerintah dengan kerapuhan. Oleh karena itu kelahirannya begitu powerless. Kekerasan dilawan dengan kelembutan. Kebencian dilawan dengan cinta. Diskriminasi dilawan dengan penerimaan. Sang raja yang merengkuh para gembala, pemungut cukai, janda, anak-anak, orang sakit, bahkan kafir dan juga najis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyadari bagaimana sang raja itu merapuh dan lahir di tengah dunia ini, maka seharusnya fokus utama kita bukan lagi pada pernak-pernik Natal dan dekorasinya. Juga bukan pada suguhan. Dan juga bukan pada baju dan belanja yang menghabiskan dana. Namun pada Yesus yang lahir. Yesus yang mewujudkan cinta damai di dunia ini. Maka daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat pohon Natal, mengecat rumah, mengganti perabotan lama dengan perabotan baru, lebih baik mewujudkan cinta damai di tengah keluarga.
Mungkin setahun berlalu banyak luka dan keretakan dalam keluarga kita, dalam keluarga saudara. Selesaikan itu. Berkumpullah bersama keluarga, makan bersama apa adanya. Tidak usah diada-adakan. Dan bukalah hati bagi anggota keluarga kita. Ampuni mereka yang bersalah. Dan mohonlah ampun jika kita merasa bersalah. Akuilah kesalahan kita. Bertobat dan mulailah lembaran yang baru. Itulah Natal yang sesungguhnya. Surat Paulus kepada Titus mengajarkan bahwa perayaan yang sebenarnya seharusnya diwujudkan dalam bentuk sikap. Dalam bentuk perbuatan yang benar. Manusia memang rapuh. Namun kasih karunia Allah yang menyelamatkan mendidik saudara dan saya untuk meninggalkan kemunafikan. Untuk meninggalkan kejahatan. Kita buka lembaran yang baru di malam Natal ini. Selamat berjuang, ingatlah bahwa dalam kerapuhan kita Allah menjadi yang terbaik bagi saudara dan saya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Dunia kita semakin tercabik-cabik oleh berbagai dosa. Kejahatan, kemunafikan dan kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multi krisis. Kita semua berada dalam kegelapan dan membutuhkan terang. Kristus yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Maukah kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam diri Kristus? Sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus yang akan mewarnai tiap langkah dalam perjalanan ziarah kita ini. Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 92 bait 1 dan 2 Malam Kudus. Saudara di tengah-tengah keluarga dapat menyalakan lilin, simbol kesiapan memasuki kehidupan baru dalam merayakan hari kelahiran Kristus. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bala surga menyanyikannya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat kita
kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh kami memohon berkat-Mu agar kami mampu menjalani kehidupan kami dengan kesungguhan dalam pertobatan, bukan kemunafikan. Kami tidak terjebak pada pesta Natal. Kami tidak terjebak dalam rutinitas menghias rumah kami, menyediakan berbagai macam jamuan tanpa peduli pada anggota keluarga kami. Biarlah kami boleh saling mengampuni, saling memulihkan untuk membentuk rumah tangga yang takut akan Tuhan. Sehingga keluarga kami boleh memancarkan kasih seperti keluarga Tuhan. Kami mohon kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedih, kekuatan bagi yang lemah. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam Mirunggan korban Gunung Semeru. Kami juga mohon kiranya kami tetap semangat memiliki kekuatan untuk berjuang dalam mengatasi masa pandemi ini. Biarlah sungguh kami boleh terbebas dari COVID-19. Tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kami mengaturkan permohonan untuk gereja-Mu dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami boleh melayani dan bersekutu sesuai dengan talenta kami. Kami serahkan kepadamu kehidupan berjemaat di GKJ Kuto Arjo, agar kami boleh berperan aktif dalam mewartakan kasih. Kami mohon berkat bagi pemimpin kami dari pusat sampai daerah, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi aku kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 6. Kidung Jemaat 133 bait 1. Hai bintang timur. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing untuk melaksanakan sabda yang telah kita dengar.
Ya terang Allah, bimbinglah jalan kami. sukacita dari Allah, Penuhilah hati kami. damai dari Allah, Ubahlah hidup kami. terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara, agar mampu berbagi cinta Tuhan di bumi, sekarang dan selamanya. Amin.